Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hanya dengan kehadirannya saja sudah mampu membuat suasana terasa berbeda? Seolah udara menjadi lebih tenang, hati terasa damai, dan pikiranmu tanpa sadar ikut luluh? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pancaran aura. Setiap manusia membawa cahaya batinnya masing-masing. Namun hanya jiwa-jiwa yang telah melewati banyak proses penyucian diri yang auranya bisa memancar begitu kuat hingga menyihir orang lain. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan rupa, tapi dengan energi yang tulus dan murni. Jika kamu merasa orang-orang mulai tertarik padamu tanpa alasan jelas, nyaman berada di dekatmu, atau bahkan mencari kehadiranmu untuk sekadar menenangkan diri, mungkin auramu sedang bersinar lebih terang dari biasanya. 1. Orang merasa tenang di sekitarmu. Tanpa perlu berbicara banyak, hanya dengan kehadiranmu saja, suasana bisa berubah. Orang-orang yang tadinya tegang mendadak merasa lebih ringan. Hati yang awalnya gelisah tiba-tiba tenang, dan pikiran yang semrawut seakan menemukan arah. Seolah ada energi lembut yang keluar dari dirimu, bukan untuk menguasai, tapi untuk menenangkan. Itu bukan kebetulan, melainkan getaran auramu yang telah selaras dengan kedamaian batin. Ketenangan seperti ini tidak datang dari wajah yang manis atau kata-kata yang menenangkan, melainkan dari jiwa yang telah melewati banyak badai namun tetap memilih untuk tidak mengeras. Kamu pernah disakiti, tapi tidak menyimpan dendam. Kamu pernah kehilangan, tapi tidak kehilangan harapan. Kamu pernah jatuh, tapi bangkit dengan hati yang lebih lembut. Semua pengalaman itu memurnikan energi di dalam dirimu, hingga auramu kini memancarkan keseimbangan yang menggetarkan hati orang lain. Orang-orang mungkin tidak tahu alasan mereka nyaman bersamamu. Mereka hanya tahu bahwa ketika mereka duduk di dekatmu, hati mereka seolah diberi ruang untuk bernapas. Mungkin karena kamu tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak memaksakan apapun. Kamu hadir dengan energi yang menerima, menenangkan, dan menyalurkan kasih yang tulus. Sesuatu yang jarang mereka temui di dunia yang sibuk dan penuh tekanan ini. Ketika auramu sudah sampai pada titik ini, kamu bukan lagi sekadar sosok yang hadir di tengah keramaian, tapi seperti oase bagi jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan. Orang-orang datang padamu bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena di dekatmu, mereka bisa mendengar suara hati mereka sendiri. Dan itulah kekuatan sejati dari jiwa yang telah dipilih dan disucikan oleh waktu, bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk menjadi pusat kedamaian. 2. Kamu sering menarik perhatian tanpa usaha. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Meski kamu tidak berusaha untuk menonjol, kamu bisa saja berdiri di antara banyak orang tanpa bicara, tapi entah mengapa, mereka tahu kamu ada di sana. Bukan karena penampilanmu yang mencolok, melainkan karena energi batinmu bergetar begitu kuat hingga menarik perhatian secara alami. Aura yang kuat tidak perlu berteriak, ia hanya perlu hadir, dan dunia akan menoleh. Orang yang auranya telah bersih dan selaras biasanya memiliki frekuensi jiwa yang lebih tinggi. Getaran itu dirasakan secara bawah sadar oleh orang lain. Ada daya tarik halus yang bukan datang dari dunia fisik, melainkan dari ketulusan dan ketenangan hatimu. Kamu mungkin sering heran mengapa orang menatapmu lebih lama, tersenyum tanpa alasan, atau merasa ingin mengenalmu lebih dekat. Padahal kamu tidak sedang berusaha untuk memikat siapapun. Itu karena auramu memancarkan cahaya alami, seperti pelita di tengah gelap, tidak besar, tapi cukup untuk menarik jiwa-jiwa yang sedang mencari arah. Daya tarik seperti ini bukan pesona yang bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang tulus, dari pikiran yang tidak lagi haus pengakuan, dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang lain mungkin melihatmu sebagai misteri, tapi sesungguhnya kamu hanyalah seseorang yang memancarkan kedamaian dalam wujud sederhana. Dan di saat kamu sudah sampai pada tahap ini, kamu akan menyadari satu hal, kamu tidak perlu bersaing untuk diperhatikan. Karena jiwa yang bercahaya tidak pernah mengejar sorotan, ia justru menjadi cahaya itu sendiri. 3. Orang mudah terbuka dan percaya padamu. Pernahkah kamu menyadari bahwa banyak orang datang kepadamu untuk bercerita, bahkan hal-hal yang sangat pribadi? Meski kalian belum saling mengenal lama, mereka tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa aman. Seolah tanpa perlu memastikan, hati mereka tahu bahwa kamu tidak akan menghakimi,
tidak akan membocorkan, dan tidak akan memanfaatkan cerita mereka. Itulah tanda bahwa auramu memancarkan energi penerimaan dan kejujuran. Kamu tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Setiap tatapanmu mengandung empati. Setiap diam-mu memberikan ruang bagi orang lain untuk menumpahkan beban yang selama ini mereka sembunyikan. Dalam dunia yang sibuk dan penuh topeng, keberadaan seseorang yang benar-benar mau mendengar adalah keajaiban. Dan kamu menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang lelah bisa beristirahat sejenak. Energi seperti ini tidak datang dari kepintaran berbicara atau pengalaman sosial semata, tapi dari hati yang telah belajar memahami rasa sakit. Kamu tahu bagaimana rasanya tidak didengar, tidak dipercaya, dan tidak dimengerti. Maka kamu memilih untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dari situlah aura kehangatanmu tumbuh. Tulus, lembut, dan mampu menembus pertahanan paling rapat dalam diri seseorang. Orang-orang yang datang kepadamu bukan sekadar mencari solusi, tapi mencari kehadiran. Mereka tahu, meski kamu tidak banyak memberi saran, ketenanganmu sudah cukup untuk membuat hati mereka stabil. Mereka merasa dipahami tanpa harus menjelaskan. Dan itu adalah bentuk kasih yang paling dalam. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat seseorang bisa begitu terbuka padamu, itu karena mereka merasakan cahaya Tuhan memancar melalui dirimu, cahaya yang membuat mereka percaya lagi pada kebaikan, dan pada diri mereka sendiri. 4. Kamu sering membuat orang tersentuh tanpa sengaja. Ada kekuatan dalam kata-katamu, meski seringkali kamu tidak menyadarinya. Ucapanmu sederhana, tapi mampu menggugah hati orang lain. Tatapanmu lembut, namun bisa menenangkan jiwa yang sedang gundah. Kamu tidak bermaksud mengubah siapapun, tapi entah mengapa, banyak orang merasa hidupnya menjadi lebih ringan setelah berbicara denganmu. Itu karena energi spiritualmu telah terhubung dengan kasih yang lebih tinggi, energi yang mengalir melalui dirimu tanpa kamu sadari. Tuhan sering memakai orang-orang berjiwa lembut untuk menyampaikan pesannya, bukan lewat mimbar, tapi lewat kehadiran. Kadang lewat kalimat kecil, senyum tulus, atau sekadar kesediaanmu mendengarkan. Semua itu bisa menjadi obat bagi hati yang sedang terluka. Kamu mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katamu menenangkan." Atau, "Aku merasa lebih baik setelah bicara denganmu." Itulah bukti bahwa kamu membawa cahaya penyembuh di dalam auramu. Kamu tidak hanya berbicara dari pikiran, tapi dari kedalaman jiwa yang telah ditempa oleh kasih dan pengalaman hidup. Energi seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk tetap mencintai. Dari luka yang dalam, tumbuhlah empati sejati, dan empati itu kini memancar menjadi aura yang mampu menyentuh hati siapapun tanpa paksaan. Kamu bukan sedang berusaha menjadi penyelamat, tapi kehadiranmu sudah cukup untuk menyembuhkan. Dan ketika seseorang menatapmu dengan mata yang berkaca-kaca tanpa alasan jelas, percayalah, itu bukan karena kamu luar biasa, tapi karena cahaya Tuhan sedang bekerja melalui dirimu untuk menyentuh jiwanya. 1. Kamu menjadi cermin bagi banyak orang. Ketika auramu telah mencapai keseimbangan yang tinggi, kamu tidak hanya menenangkan, kamu menjadi cermin bagi banyak orang. Kehadiranmu tanpa sadar membuat orang lain merefleksikan dirinya sendiri. Mereka bisa merasa tersentuh, terinspirasi, bahkan terkadang merasa malu akan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Bukan karena kamu menggurui, tapi karena dari dirimu terpancar ketulusan dan keteguhan yang sulit dijelaskan. Kamu menjadi contoh tanpa berusaha. Cara kamu bersikap, berbicara, atau menyelesaikan masalah memberi pesan tersirat bahwa kebaikan masih nyata di dunia ini. Orang-orang mulai belajar darimu, bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena mereka melihat kedamaian yang mereka rindukan dalam dirimu. Energi auramu seperti cermin jernih yang memantulkan kebaikan, membuat orang lain ingin memperbaiki diri tanpa merasa dipaksa. Menjadi cermin bukanlah hal yang mudah, karena seringkali kamu juga memantulkan sisi gelap orang lain, membuat sebagian dari mereka merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Tapi itulah tanda bahwa auramu kuat. Ia menampakkan kebenaran tanpa niat menjatuhkan. Dan justru karena itu, kamu menjadi alat Tuhan untuk menuntun banyak jiwa kembali pada kesadaran diri. Kamu bukan hanya penerang, tapi juga pengingat.
Kehadiranmu membawa pesan lembut, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pengaruh, tapi pada keaslian jiwa. Orang-orang mungkin tidak selalu memujimu, tapi mereka tidak akan pernah melupakanmu. Karena jiwa yang sudah diterangi Tuhan akan selalu meninggalkan jejak, bukan di mata, tapi di hati. Pada akhirnya, memiliki aura yang mampu menyentuh hati orang lain bukanlah tentang menjadi istimewa, melainkan tentang menjadi murni. Jiwa yang telah melewati luka, kesepian, dan ujian panjang, namun tetap memilih untuk mencintai, memaafkan, dan percaya pada kebaikan, akan memancarkan cahaya yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Auramu adalah cerminan dari isi hatimu. Semakin tulus niatmu, semakin jernih cahayamu. Dan semakin jernih cahayamu, semakin banyak jiwa yang akan menemukan ketenangan melalui kehadiranmu. Tapi ingat, cahaya tidak pernah bermegah diri. Ia hanya bersinar agar orang lain tidak tersesat. Jika kamu merasa memiliki tanda-tanda ini, syukurilah. Itu bukan hasil dari kebetulan, melainkan anugerah dari Tuhan. Sebuah kepercayaan besar agar kamu bisa menjadi perantara kasih dan kedamaian bagi sesama. Tetaplah rendah hati, teruslah berbuat baik, dan jagalah hatimu agar tetap bersih. Karena jiwa yang bercahaya tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya perlu terus menerangi, meski kadang harus berjalan sendiri di tengah gelap. Kalau kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.